Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kita masuk dalam perenungan untuk merenungi setiap pengorbanan Allah untuk menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Dan pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-32. Kitab Mazmur pasal yang ke-32 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Dan bacaan ini di bawah judul Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari bacaan kita pada saat ini, saya mengambil satu tema yang dapat kita renungkan bersama, yaitu pengampunan yang sejati. Pengampunan yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Rabu Abu adalah hari di mana kita umat Kristen menandai 40 hari sebelum Paskah, di mana kita menghitung hari-hari kecuali hari Minggu. Rabu Abu ini juga kita tandai sebagai perenungan kita akan sengsara Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita di hadapan Allah. Karena kita umat manusia dengan sangat santai menganggap dosa yang telah kita lakukan di dunia sebagai suatu kebahagiaan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup dalam dosa tidak membuat kita bahagia. Hidup dalam dosa tidak akan membuat kita bahagia. Mengapa demikian? Melalui perikop bacaan kita pada saat ini dikatakan bahwa orang yang sungguh-sungguh berbahagia adalah mereka yang telah menerima pengampunan dosa dari Allah. Dalam hal ini dosa yang kita pahami, yaitu pemutusan hubungan kita dengan Allah dan pemberontakan kita terhadap Allah. Pemutusan hubungan kita dengan Allah diartikan dengan kematian manusia seutuhnya. Hal ini berarti hidup dalam dosa tidak akan pernah membuat kita manusia merasa bahagia. Banyak orang berusaha menutupi segala dosanya di hadapan Allah dan menikmati dengan sangat santai setiap dosa itu, sehingga dia tidak menyadari sama sekali arti dari kehidupannya atau apa tujuan dia hidup di dunia ini. Bahkan nafasnya pun ia tidak tahu berasal dari mana. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dosa mendatangkan penderitaan. Pada bacaan kita pada saat ini, lebih banyak mengutarakan mengenai penderitaan yang sangat mendalam dan hukuman yang terjadi apabila dosa itu kita sembunyikan di hadapan Allah. Ketika Daud menyembunyikan dosanya di hadapan Allah dan tidak mengakuinya, ia kehilangan hal-hal yang sangat berharga baginya. Contohnya saja seperti kesehatan, ketenangan pikiran, kepercayaan dirinya, bahkan sampai kepada kasih karunia Allah. Lalu sebagai gantinya, dia mengalami rasa bersalah dan siksaan batin sebagai hukuman Allah atas dirinya. Jadi seseorang yang tidak mau mengakui segala dosanya di hadapan Allah tidak akan merasa tenang dalam hidupnya. Bahkan hal itu akan membuat hidupnya merasakan depresi. Inilah
Inilah gambaran bahwa Kristus datang ke dunia untuk mati menebus dosa-dosa kita. Oleh karena Kristus yang disalib membawa kita masuk dalam pengampunan, bahkan penebusannya. Oleh karena itu, Yesus memberi kita kesempatan untuk dapat berdamai dengan Allah dan memulihkan kembali segala hubungan kita yang telah rusak dengan Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, peringatan Allah serta janjinya bagi kita manusia sungguh nyata. Tuhan memberikan pengajaran bahkan peringatan kepada pemazmur, yaitu Daud, yang telah diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya. Di mana arti dari kata-kata peringatan ini adalah hendaknya orang-orang yang saleh tidak bersikap keras kepala. Tuhan berjanji kepada orang-orang yang diampuninya untuk membimbing mereka, untuk menuntun mereka ke jalan yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan akan terus mengawasi kita sehingga kita tidak akan tersesat dalam mengambil suatu jalan keluar. Allah tidak ingin memperlakukan kita sebagai manusia, sebagai hewan. Melainkan Allah ingin manusia dengan sukarela dan tanpa paksaan mentaati setiap perintah Allah. Kita sebagai orang percaya hendaklah memperhatikan segala firman Tuhan yang menuntun kita ke dalam terang kasih-Nya dan mengasihi kita dalam setiap kita menjalani perjalanan kehidupan kita, menjalani setiap tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Ketika kita mengakui segala dosa kita di hadapan Allah, maka Yesus tidak akan meninggalkan kita yang mau jujur serta taat mengikuti jalan firman-Nya. Pengorbanan dan pengampunan Yesus bagi kita manusia sungguh nyata, sehingga orang fasik akan dibiarkannya tertimpa penderitaan. Pengalaman pemazmur menerima berkat dari pengampunan Allah adalah suatu realita yang terjadi dalam kehidupan kita atau yang kita manusia alami, di mana kita sering jatuh ke dalam dosa dan malah menyembunyikan dosa itu seperti yang Daud lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pengampunan Allah bagi kita benar adanya. Dalam hal ini kita membutuhkan pengampunan Allah untuk dapat memperoleh sukacita, dan kita juga harus mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Allah. Hanya itu kunci utama untuk bisa mengembalikan semuanya atau mengembalikan hubungan kita yang rusak dengan Allah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang pengampun, yang mengampuni segala kesalahan kita, segala pelanggaran kita atas dosa-dosa kita di hadapan Allah. Namun, Ia juga adalah Allah yang membalas segala perbuatan dosa dengan penderitaan. Dalam hal ini, pengampunan Allah bagi kehidupan kita berarti Ia mengembalikan, bahkan memulihkan kembali keadaan kita seperti semula,
dengan dibiarkannya kebahagiaan, bahkan sukacita dalam segala aktivitas atau dalam segala pekerjaan yang kita lakukan. Tidak mungkin seorang manusia dapat membebaskan dirinya dari kebiasaan dosanya sebelum ia membenci dosa yang ia lakukan itu. Sama seperti kita tidak mungkin dapat menerima pengampunan dari Allah jika kita tidak mengakui segala pelanggaran kita, bahkan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Satu-satunya alasan Allah mengampuni dosa kita dan kedalaman tak terbatas dari segala janji Allah untuk melupakan dosa-dosa kita adalah dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Selamat kita merayakan Rabu Abu. Terpujilah Yesus atas firman-Nya yang hidup. Amin.